Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Bertemu lagi dengan Ustazah Zakiah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi artikel. Sebelum anak ustazah belajar, Ustazah harapkan sudah mempersiapkan diri anak ustazah sebelum belajar, seperti mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan alat tulis yang perlu ditulis, buku tulis, kemudian mempersiapkan hatinya juga ya. Baik anak ustazah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita? Yang salah satunya adalah dengan beristighfar. Semoga dengan banyak-banyak beristighfar, Allah mempermudah segala urusan kita dan membantu dalam pembelajaran kita kali ini. Baik anak ustazah, kita akan mulai beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan doa belajar, doa kedua orang tua, dan doa sapu jagat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik anak ustazah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu artikel and ya. Jadi artikel ini adalah kata sandang, biasanya letaknya sebelum kata benda. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Artikel an, and, d ya. We use them or an with singular noun ya. Jadi anak ustazah, bagian yang pertama ini artikel sama an ini kita gunakan ketika kata bendanya adalah tunggal. We use with word starting with consonant sound. Jadi anak ustazah, di sini kita menggunakan artikel dengan kata ya, atau dengan kata yang dimulai atau kata bendanya dimulai dengan huruf konsonan sound ya, didengar dengan huruf konsonan sound, huruf yang mati, dimulai dengan huruf yang mati. Contohnya, example, I have a book ya. Jadi anak ustazah, kita perhatikan contoh kalimat di sini ya. I have a book ya. Artikelnya di situ adalah kemudian book di situ adalah di kata kerja yang kata bendanya diawali dengan huruf mati. Jadi dia menggunakan artikel Di sini juga menunjukkan satu ya, sebuah singular noun. Oke anak ustazah, kita lanjut ke penggunaan artikel an. We use an with words starting with vowel sound ya, a, i, u, e, o. Jadi anak ustazah, artikel an ini kita gunakan ketika kata bendanya itu dimulai
dengan huruf vowel, huruf hidup a i u e o ya, soundnya, pendengaran, cara kita dengar dengan huruf yang hidup ya. Contohnya I buy an umbrella. I buy an umbrella. Saya membeli sebuah payung. Baik, kita akan perhatikan dengan sebaik-baiknya contoh dari penggunaan konsonan an ya. Jadi I buy an umbrella, artikelnya di sini adalah an. Kenapa menggunakan an? Karena konsonan soundnya itu, kata bendanya itu kan umbrella, dimulai dengan umbrella ya. Jadi tulisannya u tapi bacaannya umbrella, a dari huruf a, umbrella. Oke. Kemudian artikel an di sini juga menunjukkan sebuah benda yang menunjukkan satu atau singular. Oke, anak ustazah, kita akan masuk ke poin yang selanjutnya. There is also an article. Jadi the ini juga bagian dari artikel ya. Jadi we use article the with singular and plural noun. Jadi artikel the ini bisa digunakan untuk singular and plural noun ya. Jadi dia bisa digunakan sebagai sebelum kata benda yang menunjukkan tunggal atau banyak ya. Kemudian we use the to refer a specific or particular noun ya. Jadi the ini untuk menunjukkan spesifik, benda yang spesifik, yang itu ya, yang kita sudah mengerti bendanya. Kita masuk ke contoh artikel the ya anak ustazah. Yang pertama, there is a bag on the table. The bag is red ya. Jadi di sini di kalimat yang pertama there is a bag on the table itu di sini masih menggunakan artikel ya. Ada sebuah tas di atas meja. A bag ya. Karena dia bag konsonan B, jadi dia menggunakan a bag on the table. Kemudian di kalimat yang kedua, the bag is red. The bag is red. Tas itu, tas yang tadi, tas yang itu yang di atas meja tadi adalah berwarna merah ya. Jadi tas yang itu adalah berwarna merah. Kemudian anak ustazah, the bag is red itu adalah menunjukkan setelah the itu, setelah artikel adalah singular ya, bag itu ya. Jadi tas yang satu itu berwarna merah. Oke, anak ustazah, kita masuk contoh yang kedua. There are 7 cup ya. Kalimat yang pertamanya there are 7 cup ya, ada 7 cangkir ya, ada 7 cangkir. On the table, ada 7 cangkir di atas meja ya. Perhatikan ya anak ustazah, yang kedua ini adalah kalimat nounnya itu menunjukkan 7 lebih dari 1 ya. Jadi plural, banyak ya. Jadi there are menggunakan kata bantu are, kemudian 7 itu banyaknya, kemudian cupnya ada tambahan s di belakangnya. On the table ya, di atas meja. Kemudian the cups ya are mine ya. Cangkir yang di atas meja tadi, cangkir yang itu yang sudah kita mengerti tadi adalah punya saya gitu ya. Jadi dia kalau yang kalimat pertamanya setelah artikelnya adalah singular, kemudian di kalimat yang kedua ini artikelnya setelahnya adalah jamak
ya.